Halo semuanya, selamat datang di video segmen 3 dari modul 1, yaitu modul dasar pengukuran dan ketidakpastian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan, teori dasar, data dan pengolahan, serta format laporan yang akan digunakan dalam penulisan laporan praktikum. Adapun tujuan dari percobaan modul ini adalah yang pertama, menentukan NST atau nilai skala terkecil dari berbagai alat ukur. Lalu yang kedua, menentukan massa jenis dari balok kuningan dan bola baja. Lalu yang ketiga, menentukan tekanan laboratorium yang dikoreksi. Dan yang keempat, menentukan volume kawat dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya, kita masuk ke teori dasar. Yang pertama adalah pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan satuan yang dijadikan sebagai acuan. Pengukuran ini diperlukan agar peristiwa yang terjadi dapat diprediksi dengan kuat. Adapun alat ukur adalah perangkat untuk menentukan nilai atau besaran dari suatu kuantitas atau variabel fisis. Secara umum, alat ukur terbagi menjadi dua, yaitu alat ukur analog dan alat ukur digital. Prinsip kerja alat ukur geometrik dapat lebih mudah diterangkan melalui komponen utamanya, yaitu ada sensor, pengubah, penunjuk dan pencacah, serta pengolahan data pengukuran. Suatu pengukuran selalu disertai oleh ketidakpastian, di antaranya disebabkan oleh NST atau nilai skala terkecil. NST merupakan nilai skala yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Ketelitian dari alat ukur akan bergantung pada NST-nya. Misal, skala utama dari suatu alat ukur pada gambar 3.1 menunjukkan nilai NST sebesar 1/4 satuan. Beberapa alat ukur, selain memiliki skala utama, itu disertai dengan skala nonius. Skala nonius ini berfungsi untuk meningkatkan ketelitian dalam pembacaan alat ukur. Misal, hasil pengukuran dari suatu objek itu diberikan oleh gambar 3.2. Cara membaca hasil pengukuran tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kita lihat nilai skala utama yang berhimpit dengan angka 0 pada skala nonius. Pada gambar 3.2 ini, nilai skala utama menunjukkan sebesar 6,7 satuan. Lalu selanjutnya, kita tentukan NST dari skala nonius. NST skala nonius yang terdapat pada gambar 3.2 ini sebesar 0,1 satuan. Lalu setelah itu, kita lihat skala nonius dan skala utama yang saling berhimpit. Pada gambar 3.2, ini menunjukkan skala nonius yang berhimpit dengan skala utama itu sebesar 7/10 satuan. Maka hasil dari pengukuran ini yaitu 6,7 ditambah 7/10 dikali 0,1, sehingga hasilnya 6,77 satuan. Dalam pengukuran ada beberapa istilah yang perlu diketahui. Yang pertama, ada akurasi, yaitu kedekatan alat ukur membaca pada nilai yang sebenarnya. Lalu ada presisi, yaitu persebaran data yang terbaca pada alat ukur. Lalu selanjutnya, ada kepekaan, yang merupakan rasio dari sinyal output terhadap input pada alat ukur. Lalu ada resolusi, yang merupakan perubahan terkecil dari nilai pengukuran yang mampu ditanggapi oleh alat ukur. Dan terakhir, ada penyimpangan dari nilai sebenarnya variabel yang diukur atau yang disebut dengan kesalahan. Gambar 3.3 ini menunjukkan ilustrasi dari akurasi dan presisi dari suatu pengukuran. Ketidakpastian dari suatu pengukuran itu terdapat beberapa jenis. Secara umum, yaitu ada ketidakpastian mutlak dan ada ketidakpastian relatif. Pada pengukuran tunggal, hasil pengukuran yang disertai oleh ketidakpastian
dapat dituliskan sebagai berikut. Ketidakpastian yang terdapat pada pengukuran tunggal itu biasanya digunakan ketidakpastian mutlak. Ketidakpastian mutlak ini dihasilkan dari adanya keterbatasan alat ukur. Dan nilai ketidakpastiannya adalah sebesar setengah NST. Untuk pengukuran berulang, hasil pengukuran yang disertai oleh ketidakpastiannya dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan X bar adalah rata-rata dari hasil pengukuran, dan delta X adalah ketidakpastian itu sendiri. Ketidakpastian dalam pengukuran berulang itu dapat dihitung dengan menggunakan kesalahan setengah rentang dengan rumusan sebagai berikut, atau dengan menggunakan standar deviasi. Dengan rumusan standar deviasi dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Lalu ada yang dinamakan dengan ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif atau KTP relatif dapat dihitung menggunakan persamaan yang ditunjukkan pada layar. Dengan hasil pengukuran dapat dituliskan sebagai berikut. Dan ketidakpastiannya ini dikalikan dengan 100% sehingga ketidakpastian pada penulisan dengan ketidakpastian relatif itu dalam satuan persen. Jika suatu variabel merupakan fungsi dari variabel lain yang disertai oleh ketidakpastian, maka variabel ini akan disertai pula oleh ketidakpastian. Hal ini disebut dengan perambatan ketidakpastian. Rumusan untuk menghitung perambatan ketidakpastian dapat dilihat seperti pada tabel 3.1. Lalu selanjutnya, angka berarti. Angka berarti atau AB menunjukkan jumlah digit angka yang akan dilaporkan pada hasil pengukuran. Nilai AB dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Adapun untuk contoh penggunaan AB atau angka berarti dapat dilihat seperti pada tabel 3.2. Lalu selanjutnya, analisis regresi. Analisis regresi adalah analisis untuk mempelajari bentuk hubungan antara suatu variabel bebas X dengan suatu variabel tak bebas Y. Regresi linier merupakan suatu metode untuk menghitung seberapa besar perubahan variabel tak bebas Y terhadap perubahan variabel bebas X dengan hubungan yang berbanding lurus, yaitu diberikan oleh persamaan Y sama dengan AX plus B. Untuk ilustrasi data dan regresi linier dapat dilihat pada gambar 3.4. Selanjutnya, kita masuk ke data dan pengolahan. Yang pertama untuk percobaan 1 yaitu penentuan NST alat ukur. Kalian akan diberikan berbagai jenis alat ukur. Dengan jenis-jenis alat ukur tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1. Lalu, dari masing-masing alat ukur yang telah diberikan, kalian tentukan NST utama dan NST noniusnya. Lalu, tuliskan NST utama dan NST nonius dari masing-masing alat ukur pada tabel 5.1. Jika alat ukur yang diberikan itu tidak memiliki NST nonius, maka kalian cukup menuliskan strip pada tabel. Misal, penggaris memiliki NST utama 0,1 cm, tetapi penggaris tidak memiliki NST nonius. Maka pada kolom NST nonius cukup kalian tuliskan strip saja. Begitupun dengan alat-alat ukur yang lain. Lalu selanjutnya, untuk percobaan yang kedua, yaitu pengukuran dimensi dan massa bahan beraturan untuk balok aluminium. Pertama-tama, kalian tabulasikan hasil pengukuran panjang, lebar, serta tinggi yang telah dilakukan sebanyak 6 kali.
seperti pada tabel 5.2. Lalu, rata-ratakan nilai panjang, lebar, dan tinggi untuk 6 kali pengukuran, serta hitung pula nilai standar deviasi dari panjang, lebar, dan tinggi. Lalu selanjutnya, kalian tuliskan massa dari balok disertai dengan nilai ketidakpastiannya. Setelah itu, maka hitunglah volume balok menggunakan rumusan V sama dengan P dikali L dikali T, di mana P, L, dan T ini merupakan panjang, lebar, dan tinggi rata-rata yang telah didapatkan dari tabel sebelumnya. Setelah itu, kita hitung nilai perambatan ketidakpastian untuk volume. Nilai perambatan ketidakpastian untuk volume dapat dihitung menggunakan rumusan delta V sama dengan delta P. Delta P ini adalah standar deviasi dari panjang dibagi dengan P, yaitu panjang rata-rata, lalu ditambah delta L atau standar deviasi dari lebar dibagi dengan L, lebar rata-rata, lalu ditambah delta T, yaitu standar deviasi dari tinggi dibagi dengan T, tinggi rata-rata, lalu dikalikan dengan volume balok yang telah didapatkan sebelumnya. Nah, lalu setelah itu kita hitung massa jenis balok kuningan dengan rumusan Rho sama dengan massa dibagi volume. Hitung pula nilai perambatan ketidakpastian dari massa jenis, yaitu dapat dihitung menggunakan rumusan delta Rho sama dengan delta M, yaitu nilai ketidakpastian dari massa dibagi dengan massa itu sendiri, lalu ditambah delta V, yaitu nilai perambatan ketidakpastian untuk volume balok dibagi dengan volume balok yang telah dihitung, lalu dikalikan dengan V atau dikalikan dengan volume balok. Nah, selanjutnya kita hitung pula angka berarti untuk menentukan berapa banyak angka yang akan diikutkan pada penulisan hasil pengukuran. Angka berarti dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu AB sama dengan 1 min log KTP relatif sama dengan 1 min log 0,16, yaitu delta Rho dibagi dengan 8,084 atau nilai Rho dari massa jenis balok kuningan didapatkan sekitar 3. Maka penulisan hasil pengukuran untuk massa jenis adalah sebagai berikut. Rho sama dengan 8,08 plus minus 0,16, yaitu delta Rho yang didapat dari sebelumnya, gram per cm kubik. Jangan lupa untuk selalu menuliskan satuan dari untuk setiap hasil pengukuran. Lalu selanjutnya, untuk pengukuran dimensi dan massa bahan beraturan untuk bola baja. Tabulasikan ke-6 hasil pengukuran yang telah dilakukan untuk diameter dari bola baja. Lalu, rata-ratakan ke-6 hasil pengukuran tersebut dan hitung standar deviasinya. Lalu, tuliskan pula massa dari bola baja yang disertai dengan penulisan ketidakpastiannya. Selanjutnya, hitung volume bola menggunakan rumusan V sama dengan 1/6 dikali pi dikali diameter pangkat 3. Diameter ini merupakan diameter rata-rata yang telah didapatkan pada tabel sebelumnya. Lalu, sama seperti pada pengolahan untuk balok kuningan, kita hitung perambatan ketidakpastiannya. Perambatan ketidakpastian untuk volume bola baja ini digunakan rumusan sebagai berikut. Delta V sama dengan
delta D dibagi dengan D. Delta D ini merupakan standar deviasi dari diameter dari tabel sebelumnya, dan D ini adalah diameter rata-rata yang didapatkan pula dari tabel sebelumnya. Lalu ditambahkan dengan delta D dibagi D, ditambahkan lagi dengan delta D dibagi D, dan dikalikan dengan V, yaitu volume bola yang telah didapatkan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita hitung massa jenis bola baja dengan rumusan Rho sama dengan massa dibagi volume. Lalu setelah itu hitung pula perambatan ketidakpastian dari massa jenis dengan rumusan delta Rho sama dengan delta M, yaitu ketidakpastian dari hasil pengukuran massa dibagi dengan M, yaitu massa bolanya itu sendiri, lalu ditambahkan dengan delta V, yaitu perambatan ketidakpastian untuk volume bola, dan dibagi dengan V, yaitu volume bola yang telah dihitung sebelumnya, dan dikalikan dengan Rho, massa jenis bola baja. Setelah itu, hitung pula angka berarti dengan rumusan AB sama dengan 1 min log KTP relatif. Dan didapatkan untuk hasil pengukuran pada bola baja ini, angka berarti sebesar 4. Maka hasil pengukuran massa jenis dari bola baja itu dapat dituliskan Rho sama dengan 7,028 plus minus 0,012 gram per cm kubik. Lalu selanjutnya adalah percobaan ketiga, yaitu pengukuran data fisik kondisi laboratorium. Tuliskan data kondisi laboratorium yang telah didapatkan, yaitu meliputi temperatur, tekanan, dan kelembapan. Lalu tuliskan pula faktor koreksi pada temperatur 27 derajat Celcius yang memuat tekanan 694,25 mmHg sesuai dengan pengukuran tekanan yang didapat pada kondisi laboratorium, dan didapat faktor koreksi seperti pada tabel 5.5. Lalu selanjutnya lakukan regresi linier antara faktor koreksi sebagai sumbu Y dan tekanan sebagai sumbu X. Dari regresi linier ini yang dihitung menggunakan kalkulator itu didapat persamaan, yaitu F sama dengan 0,043 P ditambah 0,064. Untuk mendapatkan nilai faktor koreksi ini, maka substitusikan nilai P atau nilai tekanan pada kondisi laboratorium. Substitusikan pada persamaan ini, maka akan didapat nilai faktor koreksi sebesar 3,05. Untuk menghitung hasil tekanan yang telah dikoreksi, maka digunakan rumusan, yaitu P sebenarnya sama dengan P terukur dikurangi faktor koreksi. Maka didapat P sebenarnya sebesar 691,20 mmHg. Selanjutnya adalah percobaan keempat, yaitu penentuan dimensi kawat dengan menggunakan mikroskop. Tuliskan panjang kawat serta diameter kawat yang didapat dari hasil melihat dengan mikroskop. Tuliskan pula ketidakpastiannya. Lalu setelah itu hitung volume kawat dengan rumusan V sama dengan Pi per 4 dikali D kuadrat atau diameter kuadrat dikali L atau dikali panjang kawat. Lalu hitung pula ketidakpastian dari volume kawat yang ditentukan dengan cara delta V sama dengan delta D, yaitu nilai ketidakpastian untuk diameter dibagi dengan nilai diameter itu sendiri ditambah delta D
nilai ketidakpastian diameter dibagi dengan nilai diameter itu sendiri ditambah dengan delta L atau ketidakpastian dari panjang kawat dibagi dengan panjang kawat itu sendiri lalu dikalikan dengan volume kawat yang telah didapatkan sebelumnya. Lalu hitung pula angka berarti dengan menggunakan rumusan yang sama seperti sebelumnya. Dan didapat nilai angka berarti pada percobaan ini sebesar 2. Maka penulisan volume dari kawat yang telah dilihat menggunakan mikroskop adalah V sama dengan 4,7 plus minus 2,5 dikali 10 pangkat min 2 mm kubik. Sekian video segmen 3 kali ini. Terima kasih dan selamat menjalankan praktikum.